Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Senantiasa kita tetap bersyukur kepada Tuhan menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Mari sebelum kita melanjutkan lebih lagi dalam sapaan gembala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kiranya kasih Tuhan menyertai setiap kami, agar setiap kami boleh dimampukan untuk terus berharap pada tangan Tuhan, merasakan perjumpaan dalam Yesus Kristus, dan menjadi saksi hidup untuk melayani Tuhan dalam kehidupan keseharian kami. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam hidup kita penuh dengan perjalanan. Dari pagi, siang, petang, dan malam. Adakah kita mengalami perjalanan-perjalanan hidup yang sulit ketika kita memasuki tahun baru ini, di minggu-minggu awal tahun 2023, mungkin saja kita masih memiliki hal-hal yang masih kita tunggu. Kita berada seperti ada di ruang tunggu, menunggu jawaban atas doa kita, menunggu jawaban akan perubahan kehidupan kita. Apakah cukup lama sehingga membuat kita menjadi bosan? Dan ketika kita bosan, bisa saja sebagai manusia kita menjadi emosi. Bisa meninggalkan ruang tunggu kita, bisa menjadi marah, kesal, atau kita tetap melakukan hal-hal yang positif. Baca buku, atau melakukan hal-hal yang lain dalam hidup kita, seumpama tetap bekerja dan tetap bahagia. Semuanya terletak pada keputusan diri kita sendiri. Semuanya tergantung dari bagaimana kita mengelola hidup kita dan juga mengelola pikiran kita. Ada orang yang selama ini berada dalam ruang tunggu. Dia adalah Elizabeth. Elizabeth adalah saudara sepupu dari Maria, Ibu Yesus. Elizabeth adalah seorang istri dari imam besar bernama Zakaria. Karena suaminya adalah seorang imam besar, maka Elizabeth menjadi perempuan yang menjadi panutan dan juga menjadi perempuan yang kemudian menjadi sorotan bagi bangsa Israel, bagi orang-orang Yahudi. Bagaimana tidak? Ternyata di dalam kehidupan Elizabeth yang menjadi orang bangsawan, istri dari seorang imam besar, harusnya bahagia. Dan sudah lengkap apa segala yang Elizabeth miliki. Tapi ada ruang tunggu yang selama ini Elizabeth nantikan, yaitu keturunan. Elizabeth dan Zakaria belum mendapatkan seorang anak. Dan bagi kehidupan masyarakat orang-orang Yahudi atau zaman perjanjian lama bangsa Israel, tidak memiliki keturunan adalah sesuatu yang menjadi aib. Bagian yang menjadi ruang tunggu dalam hidup Elizabeth menguji kesabaran Elizabeth, menguji iman Elizabeth, menguji kehidupan Elizabeth. Mampukah Elizabeth untuk bahagia, menikmati hidupnya? Atau Elizabeth meninggalkan ruang tunggu itu, hidupnya itu, menjadi kecewa kepada Tuhan Allah, menjadi marah? Ternyata tidak, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Elizabeth tetap setia, terus bertekun
terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan Allah dan terus berharap pada karya kasih Allah dalam kehidupan Elizabeth. Pembacaan kita berkata, dan ia berbahagia. Kata berbahagia di sini adalah memakai kata makarios. Makaros atau makarios artinya bukan hanya senang, tetapi diberkati, bahagia, merasa beruntung. Jadi Elizabeth menjadi orang yang diberkati. Elizabeth semakin bahagia dan menjadi perempuan yang semakin beruntung. Diberkati oleh Tuhan Allah karena kehadiran dan jawaban doa itu. Menunggu dalam ruang tunggu kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak menjadi sia-sia. Dan berbahagialah ia atas apa? Atas yang telah Elizabeth percaya. Yaitu perkataan firman Allah dan keyakinan iman bahwa Tuhan Allah pasti akan melaksanakan segala yang terbaik yang dijanjikan. Kata percaya di sini memakai kata pistio, yang berarti adalah beriman terhadap Tuhan Yesus Kristus. Menjalani hidup tidak selalu ada dalam segala sesuatu yang kita minta langsung terjawab. Kita bisa ada dalam persimpangan. Kita bisa hidup seperti berada dalam ruang tunggu. Apakah kita hanya menunggu dengan diam, lalu terjerat di dalam pikiran-pikiran kita? Kita merasa sendu, sunyi, kecewa, dan merasa seperti orang yang perlu dikasihani? Atau kita melihat bahwa dalam hidup kita ada harapan. Kita menaruhkan hidup kita dalam cintanya Tuhan. Dalam hidup kita, sekalipun kita ada dalam ruang tunggu, kita tetap merasakan adanya semangat, kesegaran, keceriaan di dalam hidup kita. Karena kita menunggunya di dalam dunia ini berada dalam Tuhan Yesus Kristus seperti Elizabeth yang menaruh segala harapan dan hal yang dia tunggu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kunci dari pelajaran hari ini terhadap Elizabeth adalah percaya, pistio terhadap Tuhan Allah dan hidup di dalam Tuhan. Entah kita berada dalam ruang tunggu hanya sedetik, semenit, seminggu, sebulan, tahun, bahkan bertahun-tahun, maka mintalah kepada Tuhan Allah dalam iman. Mintalah juga pimpinan Tuhan, agar ketika kita berada dalam ruang tunggu, atas semua jawaban-jawaban doa kita, kita tetap merasakan kepekaan. Seperti seorang petani yang menunggu dan berharap panen itu akan datang. Dan pasti akan ada waktunya untuk memanen. Dan kita akan menuai hasil dari harapan akan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak ada hal yang meleset. Bahkan kita tahu bahwa yang terbaik dari Tuhan Allah adalah rancangan yang baik yang Tuhan Allah akan berikan. Dan itu janji Tuhan adalah ya dan pasti. Elizabeth sudah membuktikannya. Elizabeth sama dengan kita, manusia biasa. Tapi yang membedakan dalam setiap perkara, bahkan hal-hal yang dia tunggu, dia selalu menaruhkannya dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur untuk segala anugerah penyertaan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan menolong dan melingkupi setiap kami. Ada banyak hal di dalam hidup kami yang kami masih menanti akan jawaban-jawaban Tuhan.
Kami yakin Tuhan selalu berlaku menjawab doa-doa kami turut dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami manusia. Pada Tuhan berikan kepekaan untuk merasakan jawaban-jawaban Tuhan. Kesiapan hati, ubahlah hati kami untuk mampu untuk bersyukur dan juga bersuka cita, sekalipun jawaban Tuhan tidak seperti apa yang kami inginkan sebagai manusia. Kami mengingat ya Tuhan, untuk opa, oma kami yang lanjut usia dan sakit dalam pemulihan. Untuk Bapak Billy Suryadi, Oma Sylvia Intan, Oma Budi, Oma Nani Pangestu, Oma Maria Bambang, Oma Theo, Oma Heni Cahya, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titi Niati, Bapak Mahargono, Ibu Dani Mahargono, Ibu Sumihar, Ibu Widya Wiryadi, Ibu Yohana, Ibu Livensian, Ibu Nurmala, Ibu Silvi Verina, Ibu Sumiati, Ibu Cenfein, Bapak Ridwan, Ibu Neneng, Ibu Esther, Bapak Andi Rahmat, dan saudara-saudari kami yang lain, Tuhan. Urapi dengan hikmat kasih Tuhan. Berkati dalam perjalanan pemulihan ketika proses kesembuhan membutuhkan proses-proses yang lainnya. Dan kami mengingat untuk proses pengobatan Dr. Albertus Avaratu di Penang, Tuhan. Biarlah Tuhan berkati semua proses-proses yang akan dilalui, yang terbaik dari Tuhan, memulihkan dan menuntun para dokter. Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Kau berkati Tuhan bagi Ibu Leni Situmeyang, Bapak Andreas Iwan Hendarto, Bapak Gunawan, yang memberkati dengan hikmat kasih Tuhan. Ya Allah yang luar biasa dalam Kristus, kami juga berdoa untuk pemulihan kehidupan keluarga kami, pemulihan bagi gereja, pemulihan bagi bangsa negara kami, alam semesta, dan juga kehidupan dunia. Beri kami hikmat, kekuatan, dan penyertaan Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk bersyukur, bersuka cita dengan semua berkat Tuhan. Dan kami dipakai Tuhan untuk lebih lagi menghadirkan kasih Tuhan, karya keselamatan bagi kehidupan. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami, yang kami juga haturkan bersama doa yang Engkau ajarkan dalam kehidupan kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa